dalam rangka untuk tadi saya katakan bahwa pemerintahan ke depan 5 tahun ini eh, program-programnya cukup besar ya, maka kemudian kita memang membutuhkan stabilitas politik. Nah, untuk menjaga stabilitas politik itu tentu saya kira modal politik yang selama ini kita sudah bangun menjelang pilpres ini kita harus jaga. Makanya sudah memang ada pembicaraan di antara 9 partai politik ini bagaimana supaya kerjasama politik yang selama ini kita kasih judul Koalisi Indonesia Maju ini dipermanenkan gitu ya. Dalam rangka apa? Untuk tadi menjaga stabilitas politik di parlemen, misalnya menjaga keseimbangan antara DPR dengan pemerintahan gitu ya, sehingga memang tercipta stabilitas politik. Dono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan program yang kami beri judul Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang sangat penting saya kira di dalam perpolitikan nasional sekarang ini, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT. Jabatannya adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, juga Ketua Komisi 2 DPR RI. Apa kabar Pak Doli? Baik, alhamdulillah, Mas. Baik, ya. Pak Ahmad Doli Kurnia ini lahir 26 Juli 1971 di Medan, menyelesaikan S1 Matematika di Fakultas MIPA Unpad, S2 Studi Pembangunan di ITB, dan S3 Ilmu Politik di Unpad. Aktif berorganisasi sejak mahasiswa, kemudian berkarir di bidang politik, bergabung dengan Partai Golkar. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga Ketua Komisi 2 DPR RI. Nah, Pak Doli, sekarang Pilpres dan Pileg 2024 hasilnya sudah diumumkan oleh KPU. Nah, bagaimana tanggapan Partai Golkar terhadap pengumuman itu? Pertama kita alhamdulillah ya memanjatkan rasa syukur karena pemilu kita sampai kemarin tanggal 20 Maret itu bisa berjalan dengan baik ya. Setidaknya dari tahapan-tahapan yang sudah direncanakan, yang sudah disusun oleh KPU ya. Nah, proses ini kan sudah lama, sejak 2 tahun setengah yang lalu ya, sudah diskusikan dengan teman-teman di DPR RI, khususnya di Komisi 2, bersama dengan pemerintah, diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi tahapan-tahapan itu sudah kita rancang 2-3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai pada tanggal 20 Maret ini semuanya berjalan lancar. Tadi malam diumumkan siapa yang berhasil memenangkan Pilpres. Alhamdulillah pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran meraih perolehan kursi atau suara tertinggi. Kemudian Pilegnya juga begitu. Kita bersyukur alhamdulillah Golkar juga naik cukup signifikan 2-3% dari tahun 2019. Dan juga disampaikan, dan kita juga tahu di daerah-daerah DPRD provinsi kabupaten kota juga Golkar meraih kursi penambahan suara, dan insya Allah penambahan kursi yang cukup signifikan gitu. Oleh karena itu saya bisa menyatakan bahwa alhamdulillah
pileg kita sukses, pemilu kita sukses tanggal 14 Februari kemarin. Ya, walaupun memang ada dinamika ya. Saya kira kan dinamika itu biasa saja, ada pro kontra, ada yang belum puas dan segala macam. Tapi selama bisa dimasukkan ke koridor di dalam konteks peraturan perundangan penyelesaiannya, saya kira itu tidak akan ada masalah karena setelah ini kan juga ada mekanismenya yang berlanjut ya, dipersilakan dalam 3 kali 24 jam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, habis itu nanti disidangkan selama kurang lebih 1 bulan, baru nanti kita dapatkan finalnya di awal Mei, kira-kira begitu. Tapi sejauh ini overall sudah bernol. Oleh karena itu ya saya sebagai Ketua Komisi 2 berterima kasih ya kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah banyak terlibat aktif mensukseskan pemilu. Juga terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, baik KPU RI sampai tingkat jajaran ke tingkat paling bawah, Bawaslu RI juga begitu, juga teman-teman DKPP, dan sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, tentu kita semua berterima kasih pada rakyat Indonesia yang tetap memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar, sehingga dari pemilu ke pemilu kita tidak pernah keluar dari 2 besar. Ini menunjukkan bahwa bahkan di 2024 ini kita menambah suara yang cukup signifikan. Jadi artinya kepercayaan masyarakat terhadap Golkar tetap tinggi, dan itu tentu kita akan bayar dengan bagaimana 5 tahun ke depan Golkar memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ya, Pak Doli, 2024 ini Golkar menang double menurut saya. Jadi yang pertama menang di dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, dan kemudian juga menang karena suaranya bertambah. Nah, untuk hitung-hitungan sementara kursi seperti apa, Pak? Karena kalau kursinya bisa terbanyak, kan bisa memimpin menjadi ketua DPR RI. Dan bagaimana Golkar memaknai ini hasil di DPR RI maupun Pilpres ini? Ya, tentu kita juga boleh berbangga hati ya. Kita di pemilu 2024 ini tanggal 14 Februari menjadi pemenang di 2 kontestasi ya. Pertama di Pilpres, kita sebagai pengusung utama pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan yang cukup menggembirakan kita adalah bahwa dari data yang kita miliki ya, ternyata kita mempunyai dukungan yang cukup signifikan terhadap pasangan ini dari warga Partai Golkar ya. Ada 75-80% ya warga Golkar yang memilih dan ikut mendukung memenangkan pasangan 02 ini. Dan ini saya kira terbesar ya persentasenya dibandingkan sebelumnya. Kalau di tahun 2019 kita mengusung Pak Jokowi ya, warga Golkar waktu itu yang memilih 63%. Jadi ada kenaikan sekitar 10-15% ya. Kenaikan yang sekarang warga Golkar tunjukkan kepada pasangan ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga tadi saya katakan menambah perolehan suara cukup signifikan. Sekarang kita memperoleh sekitar 23 jutaan ya suara. Nah, kalau kita konversi hitung-hitungan sekarang, ya kita ini memperoleh 102 kursi ya. Dan kita mengakui bahwa per hari ini, walaupun nanti resminya besok hari Sabtu ya, KPU RI akan menghitung mengkonversi perolehan suara ke kursi ya. Tapi kalau hitung-hitungan kita masih berada di posisi kedua ya setelah PDIP. Baik, Pak Doli. Tetapi bagaimanapun Partai Golkar nanti di parlemen merupakan anggota koalisi Indonesia Maju dengan
kursi terbanyak. Nah, ini kan akan membawa konsekuensi tanggung jawab ya, yang strategis baik di pemerintahannya maupun di dalam mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Menurut Pak Doli seperti apa? Ya, tentu kalau kita bicara dalam Koalisi Indonesia Maju kan kita adalah uh, pemenangnya, ya. Kita leadernya, gitu. Tentu kita punya tanggung jawab untuk bagaimana ikut mensukseskan jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu ya. Apalagi nanti kalau kemudian pertama di DPR, ya, saya kira kita adalah kekuatan, ya, artinya pemimpin, leader di dalam uh, pemenangan pilpres kemarin di parlemen, ya. Jadi kita memimpin 7 partai, sekarang yang masuk parlemen tetap 4, ya. Jadi 4 partai politik di parlemen ini, ya tentu Golkar yang menjadi leadernya sebagai partai atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan 02. Gitu. Nah, apalagi kalau kemudian nanti ada kader-kader terbaik kita yang juga diajak di kabinet, ya. Tentu ini akan memperkuat tanggung jawab kita untuk mensukseskan jalannya pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Dan kemudian kan kita juga sama-sama tahu bahwa apa dari visi yang disampaikan oleh pasangan 02 ini kan banyak program-program besar yang harus kita sukseskan, ya. Melanjutkan program-program yang sudah ditorehkan atau yang dibangun fondasinya oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini, ya. Melanjutkan ada program-program besar lagi yang ini untuk membuat Indonesia lompat menjadi negara maju, kira-kira gitu. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, nah peran di pemerintahan, di kabinet sudah mulai dibicarakan, termasuk komposisi kursi sudah mulai dibicarakan. Nah, pembicaraan internal di Golkar sendiri seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kan kita juga harus memahami kita ini sistem pemerintahnya sistem presidensial. Nah, tentu kalau dalam penyusunan kabinet itu hak prerogatifnya presiden. Namun, seperti juga dari pemilu ke pemilu sebelumnya, karena diatur di dalam peraturan perundangan kita, pencalonan capres dan cawapres itu dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, dan selama ini tidak pernah ada satu partai politik pun yang bisa sendiri mencalonkan diri, selalu bersama dengan partai politik yang lain, ya. Maka kemudian biasanya di dalam penyusunan kabinet itu presiden terpilih selalu mengajak diskusi, ya, pimpinan-pimpinan partai politik pengusungnya, gitu. Nah, dan mungkin bisa jadi Pak Prabowo, ya, tentu bersama Mas Gibran sudah pernah mendiskusikan ini secara informal mungkin, ya, dalam beberapa waktu belakangan ini dengan ketua umum partai politik termasuk dengan Pak Erlangga. Nah, tapi itu mereka yang tahu. Nah, kalau soal internal Golkar, saya kira memang kita selama ini juga punya mekanisme tersendiri, ya, karena selama ini yang representasi Partai Golkar ini penanggung jawab tertingginya adalah ketua umum, dan saya kira ketua umum yang memang selama ini kita jadikan representasi partai untuk melakukan komunikasi dengan presiden terpilih, sama juga dengan 2019 dan 2014, ya tinggal kita tunggu saja kapan Pak Prabowo nanti bisa mengajak atau bersama-sama dengan ketua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju, atau sendiri-sendiri, nanti kita serahkan sepenuhnya pada ketua umum kita Pak Erlangga Hartarto. Ya, jadi kalau berita-berita mengenai Partai Golkar mengharapkan sejumlah pos tertentu itu seperti apa? Ya, kemarin kan itu Pak Ketua Umum kita menyampaikan dalam forum tertutup sebetulnya di pertemuan di Bali, ya.
Ya. Waktu itu kan disampaikan hitung-hitungan matematis saja, ya. Kita kan kursi perolehan suara Golkar kan 15% sekian, ya. Ya. Perolehan suara Pak Prabowo kan 58% sekian. Itu artinya ada sumbang sih Partai Golkar terhadap pemenangan Pak Prabowo itu ada sekitar 25%. Jadi seperempatnya. Nah, kalau seperempat dari jumlah Menteri 34 sekarang yang ada dalam Undang-Undang Kementerian itu, ya ketua umum kita hitungan matematisnya, ya wajar lah kalau Golkar misalnya minimal dapat 5, kira-kira gitu kan. Ini kan harapan-harapan yang waktu Ya. itu sebetulnya forumnya di Bali itu tetap memberikan atau menjaga semangat buat seluruh jajaran partai, terutama dengan ketua DPD provinsi yang selama ini memang sudah bekerja keras. Jadi ini untuk menjaga Ya. apa namanya ya semangat yang selama ini sudah berkobar dan sudah ditunjukkan oleh seluruh jajaran partai termasuk DPD provinsi. Tapi sekali lagi urusan berapa jumlahnya portofolio apa saja itu hak prerogatifnya Pak Prabowo yang nanti tentu pasti akan dikomunikasikan dengan ketua umum kita. Nah, Pak Doli, itu reaksi partai-partai ternyata sangat cepat. Misalnya seperti Partai Nasdem, Pak Surya Paloh semalam sudah memberi isyarat bahwa kemungkinan bergabung sangat besar. Kemudian juga PKS kelihatannya juga ada tanda-tanda untuk bergabung. Nah, ini bagi Partai Golkar seperti apa? Ya tentu saya kira kita perlu juga memberikan apresiasi ya kepada Bang Surya, Ketua Umum Partai Nasdem, yang dalam waktu tidak terlalu lama setelah pengumuman itu kemudian menerima ya hasil pemilu tahun 2024 ini dan kemudian mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Saya kira ini sikap negarawan yang ditunjukkan oleh seorang Surya Paloh yang kemudian memang itulah kompetisi yang sehat dalam demokrasi kita ya. Jadi artinya kita memang dalam menghadapi kompetisi ini harus bisa siap menang, siap kalah, dan kemudian fair ya, mengakui kemenangan yang memang seharusnya itu di ini. Jadi kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Bang Surya dan Nasdem. Nah, soal kemudian apakah itu mengindikasikan ya sinyal untuk bergabung kepada koalisi pemerintahan, ya saya kira mungkin kita terlalu cepat menyimpulkan itu ya. Tentu ada komunikasi-komunikasi yang tidak sederhana ya. Saya kira yang harus dilakukan oleh katakanlah Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu ya. Bila dipandang perlu kalau kemudian ingin mengajak partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan. Walaupun memang selama ini kan Pak Prabowo selalu menyampaikan narasi yang selalu disampaikan adalah bahwa bangsa ini, pemerintahan ke depan ini membutuhkan soliditas, ya, persatuan, ya, semua antara elemen bangsa. Jadi dan juga pernah disampaikan, ya silakan saja kalau ada kader-kader terbaik dari 01 atau 03 ingin kemudian bersama-sama membangun Indonesia melalui pemerintahan, Pak Prabowo dengan senang hati menerimanya gitu. Nah, tapi saya kira kan pembicaraan seperti itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu ke depan untuk membangun komunikasi yang lebih intensif kira-kira begitu. Pak Dori, ini posisi Partai Golkar semakin strategis ya, masa depannya kelihatannya makin cerah, maka kelihatannya juga makin banyak yang melihat supaya bisa berperan juga melalui Partai Golkar. Nah, tentu ini diperlukan soliditas dan semangat internal Golkar sendiri. Ini
rasanya ada situasi yang apa ya seperti itu di internal Partai Golkar. Bagaimana Pak Doli merasakan dan menyikapi ini? Iya, saya kira kita harus menyadari ya bahwa apa yang kita raih pada pemilu 2024 ini itu adalah hasil daripada kita selama ini menjaga soliditas kita. Ya, kita punya pengalaman di 2019, punya pengalaman 2014 gitu ya, di mana mungkin antara 2014 sampai 2019 itulah fase kritis ya Partai Golkar kita ya, yang waktu itu kita mengalami 3 kali munas ya, terancam terbelah gitu. Nah, dan kemudian ada beberapa kader terbaik kita, pimpinan kita yang terjebak masalah hukum gitu. Nah, tentu itu harus kita ambil pelajaran, dan saya kira selama 5 tahun ini, terutama menjelang pemilu tahun 2024 ini, seluruh jajaran pimpinan dan kader Partai Golkar sadar betul ya bahwa kalau kita mau menang, kita tidak boleh lagi ngulangi kesalahan yang sama di periode-periode sebelumnya dengan kita tidak solid. Makanya kita waktu itu ketika ada ancaman misalnya mau ada munaslup juga gitu ya, terus kemudian kita waktu itu sangat khawatir ya, ada pimpinan kita yang juga terancam terjebak masalah hukum segala macam. Nah, kita berupaya waktu itu ya menjaga soliditas itu ya. Kita semua konsolidasi bersama dengan ketua-ketua DPD provinsi dan juga sampai ke tingkat jajaran paling bawah, dan ini terbukti ya. Jadi saya kira salah satu kunci atau modal utamanya kita bisa meraih sukses itu kalau kita solid semua, kalau kita bersatu, kalau kita bisa melawan ada upaya-upaya memecah belah partai gitu ya. Itu kalau dan kita berhasil mengatasi itu salah satu modal penting kita untuk membesarkan partai ini. Dan ini sudah terbukti. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira pelajaran ini harus kita catat baik-baik ya. Jangan sampai kita biarkan terus atau kita biarkan lagi ada ancaman-ancaman yang membuat kita ini di dalam jadi terbelah gitu. Karena itu akan merugikan kita kalau kita mau menang ke depan. Ya, di dalam dinamika Partai Golkar akhir-akhir ini muncul nama Presiden Jokowi. Walaupun Pak Jokowi juga diakui bahwa punya peran untuk meningkatkan suara Partai Golkar pada Pileg 2024, karena beberapa iklan Partai Golkar juga menampilkan Pak Jokowi sebagai figur di situ. Nah, menurut Pak Doli sekarang seperti apa ini penerimaan Partai Golkar terhadap ketokohan Pak Joko Widodo ini? Ya, hubungan Partai Golkar dengan Pak Jokowi kan selama ini cukup baik ya, cukup dekat ya. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa Partai Golkar adalah partai pengusung utama juga Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin di periode kedua ini ya kemarin. Ya. Dan ketua umum kita dengan 3 kader terbaik kita juga berada di kabinet, perannya juga cukup strategis ya. Pak Ketua Umum kita sebagai Menko Perekonomian juga menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan ya di dalam pemerintahan, dan itu diakui oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi hubungannya sangat dekat dan sangat nyaman dengan Partai Golkar. Dan ini yang kita jaga selama ini dengan konsekuensi apapun, dengan resiko apapun ya. Jadi kita termasuk partai yang terdepan ya menjaga kebijakan dan mengawal kebijakan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini. Bahkan kita sering juga dibully gitu ya, bahwa kok Golkar ini lebih Pak Jokowi dibandingkan dengan partainya Pak Jokowi sendiri gitu.
Nah, buat kita nggak ada masalah karena itu menunjukkan konsistensi kita, komitmen kita terhadap begitu kita sudah punya keputusan, begitu kita sudah punya keberpihakan, begitu kita sudah punya kebersamaan untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ini dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira kita nggak ada masalah dengan itu. Nah, makanya kita pun kemarin tidak ada ragu-ragu. Kemudian dalam kampanye kita itu menempatkan Pak Jokowi sebagai tokoh yang kita tunjukkan secara terbuka dekat dengan Partai Golkar. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Dan mungkin bisa jadi karena approval ratingnya Pak Jokowi cukup tinggi, bisa jadi itu juga yang ada dampaknya terhadap perolehan kursi suara Partai Golkar yang baru diumumkan kemarin. Ya, Pak Doli, dalam rangka menjaga stabilitas politik nanti pada pemerintahan yang akan datang, pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ada saran untuk dibentuk satu satu koalisi permanen, dan itu disarankan dipimpin oleh Golkar atau Gerindra, atau Golkar dan Gerindra. Bagaimana pendapat Pak Doli mengenai ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang soal koalisi, ya, dalam sistem presidensial sekali lagi kan kita tidak mengenal sebenarnya ada istilah koalisi, tidak mengenal ada istilah oposisi gitu. Yang ada adalah kerjasama politik yang dibangun, apakah itu berada di dalam pemerintahan atau juga di luar pemerintahan gitu. Nah, tentu kita di dalam memenangkan Pilpres kemarin, ya, kerjasama politik yang dibangun oleh 9 partai politik, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Gelora, PBB, ya, kemudian Partai Garda dan sebagainya itu, ini kan menunjukkan kerjasama politik yang cukup solid, yang cukup baik, gitu, ya. Nah, dalam rangka untuk tadi saya katakan bahwa pemerintahan ke depan 5 tahun ini program-programnya cukup besar, ya, maka kemudian kita memang membutuhkan stabilitas politik. Nah, untuk menjaga stabilitas politik itu, tentu saya kira modal politik yang selama ini kita sudah bangun menjelang Pilpres, ini kita harus jaga. Makanya sudah memang ada pembicaraan di antara 9 partai politik ini bagaimana supaya kerjasama politik yang selama ini kita kasih judul Koalisi Indonesia Maju ini dipermanenkan, gitu ya. Dalam rangka apa? Untuk tadi menjaga stabilitas politik di parlemen, misalnya menjaga keseimbangan antara DPR dengan pemerintahan, gitu ya, sehingga memang tercipta stabilitas politik. Nah, di luar itu juga kita supaya lebih mudah menghadapi event-event politik lain seperti pilkada misalnya yang akan kita hadapi di bulan November, gitu ya. Nah, itu kan menjadi modal penting kita untuk kemudian memenangkan juga event-event politik seperti pilkada yang akan datang itu. Ya, ini tambah pertanyaan sedikit Pak Doli. Koalisi Indonesia Maju dipermanenkan, mungkin nggak kalau ada nanti partai-partai tadi yang berbeda pada koalisi Pilpres tetapi juga bergabung? Iya, itu tadi saya katakan, itu sangat mungkin. Karena dari awal kan Pak Prabowo narasinya selalu disampaikan bahwa kita untuk membangun Indonesia harus mempunyai energi yang cukup besar, ya, harus didukung semua elemen bangsa, gitu. Dan Pak Prabowo membuka diri partai-partai politik atau tokoh-tokoh yang ada di 01, di 03, gitu ya, untuk juga bisa bergabung, gitu. Tapi kan itu tergantung kembali kepada partai politiknya masing-masing, ya. Apakah mereka ingin mau bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini atau tidak, gitu. Nah, kalau kemudian mereka memutuskan bergabung, ya saya kira kerjasama politik yang terbangun secara permanen itu ya semakin besar jumlahnya, dan itu akan semakin memperkuat, ya, memperkuat
apa namanya, dukungan kita terhadap program-program pemerintah di parlemen dan juga kerjasama di pemerintah. Nah, maka stabilitas politik yang tadi saya katakan itu akan lebih mungkin terjadi karena semakin besar partai-partai politik yang tergabung dalam kerjasama politik ini. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, Pak Duli tadi sudah menyebut pilkada serentak. Nah, apa sekarang persiapan Golkar untuk menyiapkan pilkada serentak ini dan seperti apa kira-kira nanti kerjasama koalisi Indonesia Maju ini bisa juga tadi dilanjutkan di pilkada? Golkar sudah mempersiapkan pilkada ini kan sudah 1,5 tahun yang lalu. Jadi Ya. saya sebagai wakil ketua umum Koordinator Pemenangan Pemilu ya, ini sudah menyusun konsep pemenangan pemilu tahun 2024 ini secara terintegrasi. Ya, kita memandang bahwa tahun 2024 ini adalah tahun politik ya yang tidak bisa dipisahkan antara pilpres, pileg dan pilkada. Makanya kami juga sudah mempersiapkan sekitar 1,5 tahun yang lalu dan kita sudah punya nama-nama ya, ada sekitar 1.050 nama yang sudah kita catat yang ini menjadi nominasi bakal calon kepala daerah yang dari setiap waktu secara periodik akan kita evaluasi. Namun sekarang kita sedang dalam tahap evaluasi tahap kedua ya. Jadi kemarin kita kasih surat tugas 1.050 nama ini. Mereka sudah bekerja membantu pileg, pilpres dan mensosialisasikan dirinya. Nah ini dalam waktu 2 minggu ke depan kita akan mengkaji ya hasil evaluasi itu gitu. Dan tentu kalau pilkada ini kan tidak sekali lagi hampir sama dengan pileg, sama dengan pilpres ya. Kita tidak bisa ada di beberapa tempat yang memang kita tidak mungkin mengusungnya sendiri. Walaupun kita punya calon yang cukup baik ya, cukup populer, tingkat elektabilitasnya tinggi gitu ya. Tapi karena memang kita tidak bisa mengusung sendiri, kita harus membangun kerjasama dengan partai politik yang lain. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa kerjasama politik yang sudah dibangun selama ini di Koalisi Indonesia Maju itu bisa menjadi modal ya, modal untuk membicarakan di tahap awal kira-kira apakah kerjasama politik itu bisa dilanjutkan di pilkada. Walaupun sekali lagi pilkada ini tentu tidak bisa kita kita linearkan 100% ya antara peta pilpres, konstelasi pilpres dengan pilkada karena local wisdom ya, kepentingan daerah, nilai-nilai daerah itu kadang-kadang juga tidak bisa sama dengan di tingkat nasional. Ini yang nanti mungkin bisa membuat konfigurasi kerjasama politik antar partai politik itu bisa berbeda dengan yang ada di pilpres. Walaupun karena pileg dan pilpres ini berdekatan dengan pilkada, ya tentu chemistry koalisi yang terjadi di pilpres itu masih kental. Ya, itu yang tadi saya katakan juga termasuk di Koalisi Indonesia Maju. Mungkin ya ketika nanti akan membicarakan setelah diinventarisir nama-nama calon bakal calon kepala daerah itu, tahap berikutnya adalah kita mulai membicarakannya pertama kali di Koalisi Indonesia Maju. Baru kemudian nanti bisa melebar ke partai-partai yang lain. Ya, Pak Diri, bagaimana kalau ada kasus ya di daerah bahwa ada calon kuat, sama-sama kuat, tetapi sama-sama di dalam Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, itu tadi saya katakan,
tidak menutup kemungkinan kerjasama politik ini bisa berlanjut, bisa juga tidak berlanjut gitu. Kalau kemudian misalnya Golkar di satu daerah tingkat elektabilitasnya tinggi, ya ada partai A misalnya di Koalisi Indonesia Maju, mereka punya kandidat, punya calon juga mereka merasa tinggi gitu. Nah, karena memang tidak bisa dipersatukan, ya tidak menutup kemungkinan kita maju sendiri-sendiri. Ya, itu yang tadi saya katakan, tidak bisa kemudian kita linearkan ya peta politik nasional dengan daerah, karena di daerah kan berbeda-beda. Berbeda kepentingannya, berbeda konfigurasi politiknya, berbeda kulturnya, berbeda nilainya dan segala macam. Tapi karena pilpresnya berdekatan dengan pilkada, saya kira diskusi awal bisa terjadi di antara Koalisi Indonesia Maju dulu. Gitu. Ya, Pak Deli, mungkin ini terakhir. Sudah banyak nama-nama populer yang muncul, nah, terutama yang muncul dari keluarga Pak Jokowi. Ada Mas Kaisang, bahkan ada istrinya yang muncul di Jogja. Nanti ada Mas Bobi dan sebagainya. Bagaimana Partai Golkar menyikapi tokoh-tokoh ini? Saya kira kalau Partai Golkar selalu pendekatan saintifik ya. Artinya dalam menghadapi event-event politik, kita tidak bisa mengabaikan variabel saintifik. Jadi artinya kita harus menilai peluang menangnya calon yang akan kita dukung gitu loh. Nah, jadi mau dari mana saja, mau dia berasal dari rakyat biasa, ya, apakah dia pengusaha, anak pengusaha, pejabat politik, anak pejabat publik, ya. Selama kemudian nanti dia memiliki popularitas, mempunyai elektabilitas yang baik di daerah tertentu, ya itu sangat mungkin didukung oleh Partai Golkar. Gitu. Contohnya misalnya kemarin waktu di Wali Kota Medan, ya, sama di Wali Kota Solo, ya, waktu itu kan apa namanya, ya sudah ada lah mulai perbincangan. Ini anaknya presiden, gitu ya. Nah, Golkar waktu itu mengambil posisi memberikan dukungan, bahkan di Medan kita yang pertama kali mendukung Bobi pada saat itu, karena waktu itu saya ketua Golkar Sumatera Utara, gitu. Dan itu bukan hanya kita dukung karena semata latar belakang Pak Bobi ya atau Pak Gibran pada saat itu, tapi kita melihat memang peluang menangnya ada, dan akhirnya terbukti keputusan kita itu tepat karena kita berhasil mengusung kandidat atau calon yang berhasil menang jadi wali kota. Nah, jadi munculnya nama-nama tadi itu ya di keluarganya Pak Jokowi, saya kira tidak ada masalah selama memang kemudian mereka punya tingkat popularitas atau elektabilitas yang cukup mumpuni untuk kita calonkan dan punya potensi peluang untuk menang, kira-kira gitu. Ya, paling akhir, kalau tidak salah Golkar sudah pasti mendukung Ibu Khofifah di Jawa Timur dan beliau juga sudah confirm maju. Nah, kalau yang DKI akhirnya seperti apa, Pak? Karena kan ada dua orang yang ditugasi di situ, Pak Ridwan Kamil dan Pak Ahmad Zaki Iskandar. Ya, ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan, Golkar pada akhirnya nanti akan menentukan putusannya juga melibatkan variabel saintifik ya. Kita akan melakukan survei ya. Sekarang kan tadi yang saya sebutkan 1050 itu di satu daerah bukan hanya 2, ada 3, ada 4, ada 5 yang mau jadi calon gubernur, calon wakil gubernur, ada calon bupati, calon wakil bupati dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita akan melihat nanti mana yang paling besar peluangnya untuk memenangkan kontestasi pilkada di daerah itu. Nah, sekarang memang ada Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Ahmad Zaki. Nah, Pak Ridwan Kamil kan juga kita kasih surat tugas di 2 tempat. Ya.
Selain di DKI juga masih kita kasih surat tugas di Jawa Barat. Nah, makanya nanti kita akan lihat ya peluang mana yang paling besar agar Golkar bisa memenangkan hampir seluruh daerah termasuk Jawa Barat dan DKI. Jadi kan Golkar tentu ingin melanjutkan tren kemenangannya yang diperoleh tahun 2024 dan juga tren yang kita raih kemenangan di tahun 2020. Karena di tahun 2020 kan Golkar juga sebagai pemenang ya, pertama di dalam pilkada. Waktu itu kita menangkan 61,11%. Nah, tren-tren kemenangan ini harus kita jaga termasuk di pilkada tahun 2024 ini, sehingga memang kita harus mempunyai hitungan yang sangat detail dengan presisi yang sangat tinggi gitu, sehingga kita bisa berpotensi menang di mana saja ya, baik di Jakarta maupun Jawa Barat atau di daerah yang lain semuanya, kira-kira gitu. Ya, Pak Doli paling akhir supaya ada penegasan. Itu kan banyak kandidat yang mencalonkan sebagai kepala daerah, tapi juga terpilih menjadi anggota legislatif. Itu seperti apa aturan yang terbaru? Dalam aturan yang terbaru mereka harus mundur. Nah, kecuali kalau memang kan memang sekarang sedang ada berproses juga revisi undang-undang ya tentang pilkada. Surpresnya sudah masuk ke DPR, dan tinggal pimpinan DPR apakah mau meneruskan atau tidak gitu ya. Nah, kecuali tidak ada perubahan, kalau tidak ada perubahan undang-undang, maka yang atas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, teman-teman yang terpilih itu harus mundurkan diri. Oh, baik. Terima kasih sekali sudah memberi pencerahan yang luar biasa, Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSMT, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan Ketua Komisi 2 DPR RI. Sukses terus Pak Doli. Sama-sama Mas. Sukses juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi